Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 184. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih terpilih dari hamba Allah untuk bisa tetap konsisten dan istiqomah hadir ke masjid guna menunaikan ibadah isya berjamaah, dan insyaallah kita masih istiqomah melanjutkan tarawih dan zikir secara berjamaah. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sudah jamaah pada isya rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini sesuai dengan judul yang sudah ditentukan, topik pembahasan kita malam ini adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa mereka ibu? Orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kata Allah di Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat. Puasa itu ditentukan oleh Allah jumlah harinya, yaitu selama 1 bulan Ramadan. Tidak bisa ditawar. Selama 1 bulan full. Kata Allah, faman kana minkum maridun aw 'ala safar. Apabila ada di antara kita yang merasa sakit dan menyebabkan mereka tidak kuat untuk berpuasa di bulan Ramadan, atau di antara mereka yang sedang safar atau berpergian jauh dan tidak sanggup untuk melanjutkan berpuasa, maka mereka dibolehkan tidak berpuasa oleh Allah, tapi dengan ketentuan wajib ganti. Wajib ganti. Tapi menggantinya ibu bapak di luar Ramadan. Jadi berapa hari yang dia tinggalkan ketika sakit tidak mampu berpuasa, atau berapa hari dia dalam perjalanan sehingga tidak bisa melakukan berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa di saat itu sebanyak berapa hari yang dia tidak mampu, nanti dia wajib ganti setelah Ramadan. Tapi kalau seandainya dalam kondisi yang sakit dia masih sanggup untuk melanjutkan berpuasa dan tidak membatalkan puasanya, atau dalam perjalanan jauh itu dia masih sanggup untuk tetap melanjutkan puasa, maka itu lebih baik kata Allah. Karena berpuasa itu lebih baik daripada kita membatalkan. Walaupun ketika sakit itu Allah mengizinkan kita tidak berpuasa tapi wajib ganti, atau dalam perjalanan jauh itu kita dibolehkan tidak berpuasa dan juga wajib ganti, tapi kata Allah wa tasumu khairul lakum, maka berpuasa pilihannya itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Kalau ibu bapak berangkat dari Padang Jakarta naik bus, sanggup tetap berpuasa di atas bus selama dalam perjalanan, maka ibu bapak dibolehkan tetap berpuasa. Tapi bagi yang tidak sanggup, mungkin ada sedang mabuk perjalanan, masalah naik auto itu jelas mabuk surang saja gitu, yang mungkin tidak akan sanggup berpuasa begitu mabuk dalam perjalanan, maka pilihan keduanya boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti wajib ganti sebanyak hari yang tidak dia puasa di bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, bagi yang
sakitnya menaun atau sakit akut yang tidak mampu lagi untuk berpuasa selamanya, yang sakit berat, atau orang tua yang sudah uzur, kalau bahasanya tua renta, yang kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, maka mereka dibolehkan tidak berpuasa selama Ramadan, tapi bagi mereka itu tentunya wajib fidyah. Jadi mereka tidak wajib ganti, tapi wajib fidyah. Kalau yang pertama dan kedua tadi, orang yang sakit biasa, kemudian yang dalam perjalanan, mereka tidak boleh fidyah tapi wajib ganti. Tapi kalau untuk orang yang sakit akut atau sakit menaun, atau orang yang tua renta, termasuk pendapat ulama yang ketiga itu adalah orang yang sebagai pekerja berat, apakah di dalam tambang atau menggali jalanan di tengah matahari terik, mereka tidak sanggup untuk berpuasa. Dan kalau pekerjaannya itu terus ada pekerjaan lain dan itu selalu dikerjakannya dari hari ke hari, maka dia boleh tidak berpuasa tapi wajib fidyah. Dan termasuk orang yang hamil menyusui. Kalau untuk hamil menyusui melahirkan, ibu bapak, ini terbagi kepada dua pendapat. Kalau hamilnya itu berturut-turut, dulu berlaku di orang kayak awak ya bapak, yang anaknya susun paku, ada itu hamil, tak tahu puasa, besok melahirkan, tidak ada puasa, besoknya menyusui, tidak ada puasa. Nah sudah kau bisa lapeh mah, rupanya tahun besok pak peristiwa lihat. Nah balik nak menjadi tujuh tadi itu, nah sampailah keluar saat kau tak tahu mengganti leh. Maka posisi di saat itu dia boleh cukup dengan fidyah, tidak perlu ganti. Tapi bagi orang yang hamil melahirkan menyusui, dia memiliki kekuatan fisik yang saat itu dia bisa mengganti, maka dia tidak wajib fidyah. Misal posisinya di bulan Ramadan ini menyusui atau melahirkan, pas di awal Ramadan dia melahirkan. Nanti penggantiannya itu kan ada 11 bulan setelah Ramadan, menjelang Ramadan tahun depan datang. Nah ketika anaknya umur 9 bulan, dicubanya mengganti puasa. Kalau 9 bulan kan anak itu tak terfokus ke ASI ya pak. Ya bu, kan anak tak dapat makanan tambahan di umur 6 bulan ke atas. Jadi ASI tidak terlalu prioritas di anak, karena ada makanan tambahan. Nah begitu dicubanya di ibunya di saat anaknya lebih umur 9 bulan, masih tersisa 2 bulan sebelum Ramadan tahun depan datang. Dan begitu dia coba puasa tidak berpengaruh ke anaknya, maka dia cuma wajib ganti tapi tidak wajib fidyah. Tapi kalau dalam sabaleh bulan itu dia tidak sanggup mengganti sampai masuk Ramadan tahun depan, maka selesai Ramadan tahun depan dia wajib fidyah dan wajib ganti lagi. Jadi ada dua pendapat di situ. Dia wajib fidyah, jadi fidyah ini diposisikan oleh sebagian ulama sebagai denda karena tidak mampu mengganti di tahun yang sama. Tapi kalau dia mampu mengganti di tahun yang sama, maka dia tidak wajib fidyah tapi hanya wajib ganti. Tapi ketika di Ramadan itu jelas kan kau udah kayaknya tak sanggup kau ganti dalam tahun itu loh. Nah, bayarkan sajalah fidyahnya dulu. Nah, begitu dibayarkan fidyahnya, maka dia boleh mengganti kapan saja. Boleh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi boleh. Yang penting fidyahnya dia tunaikan terlebih dahulu. Dia ada posisinya dua pendapat ulama di situ. Tapi kebanyakan dalam fikih bagi orang yang hamil, yang seperti keadaan orang-orang tua kita dulu, yang susun paku, nanti lah umur sekian puluh, lah bisa lah tumbuh benar baru tak bisa hamil dan untuk mengganti itu sudah tidak ada kekuatan, maka di situ cukup dengan fidyah saja. Tapi kalau kita yang anaknya lah terbatas, kemungkinan untuk bisa mengganti itu ganti,
Jadi kapan nanti diganti boleh kita awali dulu dengan fidyah. Itu fidyah. Jadi kemungkinan untuk yang hamil melahirkan menyusui boleh diganti tanpa harus bayar fidyah kalau memang dia sanggup untuk mengganti. Tapi kalau memang tidak sanggup mengganti, boleh dia bayarkan fidyahnya dan nanti wajib ganti lagi. Tapi kalau kondisinya setelah melahirkan itu menyebabkan datangnya penyakit yang dia tidak dibolehkan lagi untuk berpuasa, maka dia cukup diganti dengan fidyah saja. Sekarang yang menjadi permasalahan ibu apa? Untuk takaran fidyah ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Muslim, takaran fidyah itu adalah 1 mud. Kalau mud itu bukan ukuran awak di Asia itu. Di Indonesia apalagi bukan ukurannya mud. Tapi Imam Mazhab menjelaskan yang 1 mud itu, kata para ulama mazhab, adalah 2 genggam makanan pokok. 2 genggam makanan pokok yang disatukan. Nah, jadi segitu yang 1 mud itu. Kira-kira kalau bare ambil 2 genggam, gabungkan jadi 1. Kalau ukuran takaran bare segitu, kok barangkali makan ke Pak? Kalau tanah 2 genggam bare itu, kita tampung itu kita tanah. Kira-kira barangkali makan tuh ibu? Kalau ibu 2 kali, kalau dia Pak? Sekalinya. Nah itu, nah kamu loh. Nah kompak ibu dapat, dapat sekali makan. Kecil ibu 2 kali makan. Enggak, ibu menutupin. Jadi ibu 2 kali makan kerja Pak, lamunnya 2 kali 5 sekali istilah itu Pak. Jadi bahkan takaran yang sebenarnya ibu. Ini kata Imam Mazhab, yang 1 mud itu takarannya adalah 1 kali makan. Jadi tidak dipakai takaran ibu loh. Takaran apa yang dipakai? Jadi yang 1 mud 2 genggam makanan pokok tadi itu, kata ulama mazhab, 1 kali makan untuk 1 orang miskin, pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Selain Hanafi, kalau Hanafi mengatakan fidyah puasa itu 2 mud. Berarti kalau 2 mud, dia menggunakan takaran 2 kali makan untuk 1 orang miskin, pengganti 1 hari puasa. Jadi ulama mazhab mengatakan fidyah itu takarnya 1 kali makan. Karena ini pernah terjadi di Imam Malik itu Pak. Ketika beliau di saat masa uzurnya, Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i. Jadi di saat beliau uzur tidak mampu lagi berpuasa karena beliau teridap penyakit, harus banyak minum, tidak bisa tidak. Jadi sekali mau balik ini itu harus minum. Karena kalau tak apa di tubuh itu akan mengalami satu gangguan. Jadi beliau harus minum tadi. Jadi beliau tidak bisa berpuasa. Di hari terakhir Ramadan, beliau panggil 30 orang miskin datang ke rumah beliau dan diberikan makanan untuk 1 kali makan masing-masing mereka. Jadi fidyah untuk 30 hari puasa ditinggalkan itu dibayarkan untuk 30 orang dalam bentuk 1 kali makan. Jadi kita karena makannya di genggamnya udah riko, dia masuknya ke dalam kantong, dia kayaknya pas orang. Genggamnya masuknya. Jadi 1 kali makan. Nah selama ini yang sering terjadi permasalahan di awal ibu bapak dalam masalah takaran fidyah itu kami para ustaz ada yang keliru menyebutkan istilah di situ. Yang disampaikan juga kita jamaah kami sebagai ustaz adalah fidyah itu 1 hari makan. Nah di situ kacaunya ibu bapak. Yang Imam Mazhab mengatakan karena mud ini takarannya adanya cuma di Arab di zaman Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Imam Mazhab takaran 1 mud itu adalah 2 genggam makanan pokok. Ada 2 genggam bareng Pak. Jadi selain dari Hanafi mengatakan 1 mud itu adalah 1 kali makan. Jadi istilahnya kali bukan hari. Nah kesalahan kami para ustaz menyampaikan ke jamaah adalah fidyah 1 hari itu adalah 1 hari makan. Makanya tidak jalik takarannya lagi bapak. Jadi orang kamu kalau puasa start makan sekali nyoba bungkusnya sahur pun tidak bisa. Kalau sahur mau mual, jadi tidak pernah makan sahur. Jadi makan pun cuma dalam bulan puasa tetap sekali. Berarti dihitungnya sekali makan. Ada yang mengatakan berapa?
Berarti kalau satu hari makan, orang berpuasa kan makannya 2 kali. Sahur cie, babuko cie, maka hitungnya 2 kali makan. Ada yang lebih kaya, namanya saja ni tidak puasa, orang tidak puasa barangkali makannya. Orang tidak puasa barangkali makannya Pak. Barangkali Pak. 3, makanya dia hitungnya 3. Nah, ketika disampaikan satu hari makan itu ditanya oleh jemaah. Jadi bahas barangkali makan hitungannya itu. Pokoknya sehari makan, dia pun 3 Pak. Itu menentukan barangkalinya. Karena Imam Mazhab mengatakan 1 kali makan disampaikannya 1 hari makan. Jadi 1 hari makan itu 3 jemaah. Sekali kah, 2 kali kah, atau 3 kali? Rara-rara orang ambil Pak. Awak apa aja di Ustaz, makan awak 6 kali sehari aja. Ramil barangkali makan ibu. Udah ya sahur lah sahur loh. Jam 10 lapar makan loh. Jam 2 lihat jam 1 makan lo balik. Berbuka udah kok. Satu lo balik. Kalau lo tekan aja balik. 5 kali. Itu 5 kali tu aja Pak. Kita sehari makan. Anak lagi orang ambil tu kalau ada puasa pada fidyahnya tu. Jadi takarannya itu kata Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i mengatakan 1 mudun untuk 1 kali makan. 1 kali makan untuk 1 orang miskin. Jadi kalau ada orang tua kita yang 2 renta tak sanggup lagi berpuasa harus fidyah. Maka kalau bisa, kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau bisa setiap hari itu imbau orang miskin berbuka di rumah. Lagi berbuka, lagi makan, berarti lah terbayar 1 hari fidyah untuk 1 hari puasa. Itu baca kalau perlu dalam bentuk makan. Tapi Hanafi membolehkan takaran itu, makanan itu diganti dalam bentuk uang. Tapi ketika menggantikan dalam bentuk uang fidyah itu Bapak, sesuaikan dengan beras makan awak. Kalau disatarakan dengan harga rumah makan untuk sekali makan itu, karena kan dia bentuknya dalam 1 kali makan, bukan 1 kali hitungan beras. Jadi kadang-kadang awak menghitungnya kan dalam 1 kali makan itu dalam bentuk bareng. Jadi daging rasa sate kong bareng. Bareng saja daging kalau tidak ada sampah tuh hanya makannya Pak. Makanya karena awak sering salah menyebutkan dan sering keliru menyebutkan dalam masalah 1 kali makan. Jadi kalau di zaman Nabi makanan pokoknya kurma. Kurma itu begitu daging 2 genggam ekor dagingnya dibuat bisa langsung makan. Nggak perlu dimasak Pak. Kalau awak daging gambarin 2 gambarin itu daging tuh hanya makan ini bodoh sama dia Pak. Makanya sepakatan Imam Mazhab diberikan dalam bentuk makan. Kalau makanan awak bareng itu baru bahagian dari makanan pokok. Menjadi makanan pokok kalau bareng itu ditanah jadi nasi tambah udah sampah. Kalau nasi biasa dia dibagi kilo Pak. Biasanya garam lain perlu 2 aja kan mungkin lagi. Nah untuk takaran 1 kali makan di makanan pokok awak harus ada nasi, harus ada sampah. Nah kalau kita takar terata rumah makan, jadi kita bareng makan ibu apa pun solok. Kalau bareng solok diletak ini harganya kalau di Ampel Raya 20.000 1 Pak. Kalau bareng nyona daro 8.000 sebungkus. Kalau barengnya sampai 5 ribu sebungkus. Kalau bareng pembagian bareng dulu pasar, ada gini, hampira 10.000 kanyang. Bareng dulu Pak. Bareng makan apa ibu Pak? Abang kan salah-salah makan bareng solo, bawa dia bareng dulu. Akan beda es jode Ustaz. Dia jauh bareng beda rumah Pak. Gara-gara es di muka jode di muka beda ibu Pak. Beda nasi muka itu. Kalau es di buku 20.000, kalau D di buku 10.000, awak pakai yang di sebelah pada makan es di buku aja tuh. Jangan salah itu. Jadi kalau ingin membayarkan dalam bentuk uang, setarakan dengan 1 bungkus nasi. Karena situ ada sambalnya, ada nasinya, ada lauknya, ada kuahnya apa. Itulah makanan yang siap untuk bisa langsung dimakan. Ya kalau di zaman Nabi dia punya kurma langsung bisa dimakan saat itu. Nah kalau awak ingin bagi kedok, makanan yang siap dimakan loh. Nah jangan bareng sih dia Pak. Jadi bareng kopi dia mampu bareng. Si orang miskin mau pangan lah bareng kok. Nah mungkin mau masak sudah tu bagi saya kan nak boleh jual sampai kembali sambal. Tu tak ada.
Jadi kalau ingin memberikan fidyah dalam bentuk makanan, kategorinya makanan yang siap untuk dimakan. Nah, standarnya di Jawa, makanan siap dimakan itu ada nasi, ada sambal. Jadi makanya bisa disetarakan dengan standar rumah makan saja biar itu apa nak repot. Tapi kalau rancangnya setiap hari ibu orang miskin bawa buku di rumah, katanya setiap hari puasa. Atau berepot di hari itu, kadangnya diundang oleh orang buka bersama, kumpulkan di hari terakhir puasa kan ada tarawih malam dan berdoa. Bawa 30 orang yang di terakhir itu kumpulan datang ke rumah, undang untuk makan, ingin kajian kayaknya kalau ikut untuk membayar fidyah. Makan 30 orang itu berarti sudah terbayarkan fidyah puasa untuk 30 hari Ramadan. Dia bisa-bisa dan keliru juga Bapak. Makanya kadang-kadang ada yang sampai membeli fidyah itu menagih. Berarti kalau takarannya 3 kali makan di rata-ratakannya 20.000, karena ini sudah 800. Sudah 800 itu lebih sebulan untuk orang-orang ini. Dan itu pun kalau untuk makan satu orang setelah 800 itu lebih bisa 2 bulan 3 bulan. Jadi makanya karena kekeliruan menyebutkan istilah dalam masalah fidyah, di situ banyak akhirnya masyarakat yang bingung sendiri. Jika variasi, kami pun tidak bisa, Pak. Ada menghitungnya 3 kali makan, coba lainnya sabunnya sehari, Pak. Ada yang menghitung 2 kali makan. Dia untuk kedepannya kalau ada di antara ibu-ibu yang tidak puasa atau keluarga itu yang tidak puasa karena sakit barek atau orang tua itu yang memanglah uzur tidak bisa lagi berpuasa, maka dalam fikih puasa fidyah itu takarannya kata ulama mazhab 1 kali makan untuk 1 orang miskin pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Kalau ada ibu yang sedang hamil atau cucu ibu apa yang sedang hamil dan ingin bayar fidyah, jadi takaran fidyahnya adalah 1 kali makan. Jangan keliru juga oleh ibu. Jadi 1 mud itu adalah 1 kali makan. Ini pendapat dari mazhab. Kecuali Hanafi dia berpendapat sendiri bahwa untuk puasa 1 hari yang ditinggalkan itu fidyahnya 2 kali makan. 2 mud itu. 2 kali makan untuk 1 orang miskin pengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau untuk pakai itu kayaknya orang akan pilih Hanafi dan apa? Ya Bu. Kalau untuk masalah itu Hanafi di kesampingan mah lambannya mana hitungannya 2 kali makan. Abialah dan 3 saja. Hanafi, Syafi'i, Hambali dengan Maliki. 3 mazhab ini mengatakan 1 mud itu adalah 1 kali makan. Jadi Bapak, ada orang-orang tertentu yang Allah izinkan untuk boleh tidak berpuasa, tapi ada kategorinya yang mereka diizinkan tidak berpuasa tapi wajib ganti dan tidak boleh fidyah. Wajib ganti. Kemudian bagi yang dikategorikan boleh mengganti tapi tidak diganti sampai masuk Ramadan tahun depan, maka selesai Ramadan tahun depannya wajib bayar fidyah untuk puasa yang ditinggalkan tahun kemarin dan dia wajib ganti lagi. Jadi kalau ada anak itu yang lagi diganti yang lah menstruasi Bapak di bulan Ramadan dan berpuasa, dia wajib ganti sampai Ramadan tahun besok. Kalau sampai Ramadan tahun besok anak ganti awal alun mengganti puasanya ketika haid itu sampai masuk Ramadan tahun depan, maka selesai Ramadan tahun depan dia wajib ganti, dia wajib bayar fidyah untuk puasa kemarin yang belum diganti. Sudah tuh, dia wajib ganti balik. Itu seharusnya kalau dalam fikih. Nah gini kadang-kadang awak nak ganti puasa, habis biswa sudah birolah kain seganti nak namun ya dong. Di takaran sebenarnya untuk yang tidak mampu mengganti di tahun yang sama sampai masuk Ramadan tahun depan, maka selesai Ramadan tahun depan dia wajib bayar fidyah untuk puasa kemarin yang belum dibayar. Berapa hari? Misalnya 7 hari atau 10 hari. Bayarkan fidyahnya dulu, kemudian dia wajib ganti lagi besoknya. Kadang-kadang kalau lagi fidyah, kadang-kadang awak kan lagi fidyah ada wajib diganti. Bilo lama sekadar diganti bawah. Ini kadang ini banyak kita masih keliru dalam hati. Jadi ingat kadang-kadang kita menggantinya sebelum masuk Ramadan tahun depan. Jadi harus sebalik bulan tuh. Harus sebalik bulan. Jadi untuk lebih gampangnya ada untuk puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Jadi niatkan sekaligus untuk mengkotor puasa yang ditinggalkan. Kemudian ada satu kata lagi Bapak di akhir.
Faman tatawwa'a khairan. Kalau secara tafsir tatawwa'a khair itu artinya amalan yang lebih baik di bulan Ramadan. Apa pilihannya kata Rasulullah? Tatawwa'a khair itu. Itu bahasa pilihan Allah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Apa amalan yang terbaik yang dilakukan di Ramadan? Pertama, bersedekah. Makanya bersedekah itu digiatkan setiap saat. Lebih berbeda dengan bulan biasa. Kalau di bulan biasa kita bersedekah ketika wirid saja sekali seminggu, atau sekali sebulan ketika wirid subuh. Nah kalau di bulan Ramadan kalau bisa sebaik mungkin diperbanyak. Kalau kita ada wiridnya di Ramadan 2 kali, subuh dengan tarawih, kalau bisa minimal 2 kali pula kita wirid. Ya, kita berinfak. Karena itu lebih baik. Yang kedua, memberi berbuka. Kata Rasulullah, siapapun yang memberi berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka yang memberi berbuka tadi mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa tadi, tapi Allah tidak mengurangi pahala puasa orang yang diberi berbuka. Kalau coba ingin kayak ibu apa-apa, kalau bisa yang babuko di rumah, kalau bisa untuk babuko kita ke Mas Haji sama-sama. Dia ibu apa-apa ke Mas Haji, bawa air latihan, bawa babuko latihan. Beko dia ingin ke kawan itu babuko. Atau gak balimo, berarti puasa awak dapat cie, kawan yang merampek ko dia ingin babuko awak dapat ke puasanya. Jadi begitu awak selesai babuko awak dapat 5 puasa. Kurang dapat cie babuko di rumah, awak dapat 5 babuko di masjid. Kenapa 5? Kalau jamaah sadonya babuko di masjid, bagi kira ibu. Awak di situ jamaah buku sama tiap hari nama. Buku. Ada jadi donatur tuh. Nah, tuh, alhamdulillah. Berarti ibu bapak yang menjadi donatur babuko puasa akan mendapatkan pahala puasa sebanyak orang yang berbuka saat itu tanpa mengurangi pahala puasa orang yang buka. Ini yang dikatakan oleh Allah, faman tatawwa'a khair. Dan tatawwu khair itu adalah amalan yang Allah lipat gandakan, berbeda dengan hari yang lain. Kalau ibu bapak lagi makan orang yang tak berpuasa di luar Ramadan, itu makannya pahalanya cuma pahala sedekah. Tapi kalau pahala bagi orang berbuka, di samping pahala sedekah makanan dapat, pahala puasa orang yang lagi berbuka pun dapat. Sama saja orang berbuka makan berbuka awak satu masaji pada dapat pahala. Tambah dia perlu puasa awak je. Nah kalau aku buka di rumah surang-surang pak, ya surang saya dapat cie, saya dapat pahalanya. Jadi bapak mendaftar dan dapat yang lalu menjadi donatur berbuka. Dia buka donatur berbuka sah. Nah, jadi kalau ini mendapatkan pahala puasa lebih, ada cik seorang 30 hari puasa 30 hari puasa dia dapat pahala. Awak 30 hari puasa bisa jadi 3.000 dapat pahala puasa. Kan beda je lah, orang dapat 30 orang dapat 3.000. Kenapa? Ketika kita bersedia untuk menjadi donatur untuk membiayai orang-orang yang berbuka ini. Tak usah pakai makan ibu bapak. Berbuka ini walaupun dengan setengah kurma kata tadi. Nak cik kurma tu, setengah jadi yo. Dapat pahala puasa orang tua. Tanpa mengurangi pahala puasa orang tua. Karena kerandah takarannya ibu. Tak usah sabutin kurma. Kan butir kurma sedang ikut je. Kecil tadi walaupun cuma setengah butir kurma, dikaring dua orang kurma itu diletakkan di piring, dimakan orang ada sebelah tu. Lah dapat puasa orang tua. Abang itu lagi tuan. Dia bisa ibu bapak kalau mau buku itu mas tadi kalau kamu balik ronde saya buku itu berarti gak 3 lah tak 2 sih kok. Kalau kamu balik bawah je 5 tu berarti 10 ibu berarti letak sih kok. Jadi supaya dapat pahala orang. Dia awal dapat pahala puasa melebihi dari pahala puasa orang-orang yang berbuka sendirian di rumah. Itu kesempatan yang dibuka. Nah, dia sampai dah 1 ibu bapak. Sampai dah 1. Ini bagian dari itu supaya nilai puasa awak dari di Ramadan ini lebih baik dan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Di situ ada paman tatawwa akhir. Tatawwa akhir itulah yang itu. Pahala sedekah dilipat gandakan, pahala puasa memberi makan orang yang berbuka, memberi berbuka. Itu juga puasa orang itu dapat jawab tanpa mengurangi puasanya oleh Allah. Nah, barangkali kalau orang bagi makan orang di luar Ramadan cuma pahala sedekah makan dapatnya.
Tapi kebaikan orang pun ada dapat dah. Tapi ketika lagi berbuka orang, pahala sedekah bagi berbuka dapat, sedekah berbuka dapat, pahala puasa orang pun dapat dah. 2 kali lipat. Itu hebatnya kalau Ramadan. Kalau perlu bisa Bapak lanjutkan sesudah Ramadan setiap puasa Senin Kamis. Kalau perlu Bapak kompak Ibu Pak. Di puasa Senin ke subuh kita tanya, di puasa gini berapa orang nak limo janji nak buku di rumah janji maghrib. Nah setiap puasa Senin Kamis dapat 5 besok kata Pak 10 dapat 10. Kenapa tak dijumpa Bapak? Jadi bagi Ibu Bapak yang harus terdaftar menjadi donatur Bamiko ada pek lah. Betul pula jadi ucap itu yang bisa dijadikan untuk donatur Bamiko. Nah, suatan Pak. Jadi sudah simpan tentu berlebih lagi. Tapi kalau jadian untuk donatur Bamiko pasti berlebih pahala nanti jadikan. Baik Bapak, dia sekarang mengingatkan dia ada satu kata yang diselipkan Allah dalam ayat 184 itu, faman tatau akhir bahwa khairullah. Diambil kesempatan poin dari faman tatau akhir tadi. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang selalu memberi berbuka orang yang berpuasa, sehingga nanti di hadapan Allah pahala puasa itu kita ini lebih baik dan lebih banyak dari pahala puasa orang yang lain. Baik Bapak, kita cukupkan atau dia ragu nak? Dia beri tajuan. Cukup. Ya. Terakhir Ibu Bapak sebagai tutup. Kata Allah dalam hadis kursi, semua amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa, kata Allah, puasa itu adalah untukku. Puasa itu adalah untukku. Jadi kata Rasulullah, ketika kita nanti dihisab, kita pernah menzalimi orang, memfitnah orang, menghibah orang, menamimah, mengadu domba orang, menghina orang, mencaci maki orang, menzalimi orang, menganiaya, bahkan membunuh. Nanti pahala orang diambil untuk membalas. Dari mana diambil kata Nabi? Dari sholat, dari sedekah, dari infak, dari zakat, dari haji, dari umroh. Tapi yang pahala puasa akan pernah diambil di Allah untuk membayar dosa zalim orang lain. Kenapa? Karena puasa itu untukku gitu. Di setiap pahala puasa yang kita kerjakan langsung diambil di Allah dan akan dimasukkan ke amalan awak. Jadi nanti ketika menembus dosa awak, yang amalan selain puasa diambil. Bisa awak tambah nanti di akhirat di Bapak ada satu yang menyelamatkan awak. Apa tuh? Pahala puasa. Nah, jadi besok Bapak sudah Ramadan. Abah niat bertekad lah kalau perlu campur diri awak untuk melatih diri memperbanyak puasa sunnah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di ibadah puasa pun akan pernah diambil untuk membayar dosa orang lain. Nah, kalau puasa malih lagi Pak, dosa buat pahala sholat ada diambil, pahala sedekah ada diambil orang, pahala zakat ada diambil orang, pahala haji lah habis dari orang. Sehingga pahala puasa tak ada. Itu kita masuk dilemparkan Allah langsung ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau masih ada pahala puasa, Allah akan berikan itu nanti di ujung. Ini pahala puasamu dan aku berikan balasannya. Insya Allah sudah Ramadan ini Bapak dan Kamis lagi. Domol bir kayak. Awali dulu dengan Syawal besok ada macam Syawal. Kalau lebih panjang umur. Mudah-mudahan manfaatnya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.